Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM S 2018-4005, perwakilan dari kelompok 1. Prodi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Adat dosen pengampu yaitu Bu Ervina Fuadatul Hilmi, SHMH, dengan tugas yaitu menelaah jurnal. Maka kami dari kelompok 1 mengambil judul jurnal yaitu penanganan hoaks berdasarkan hukum adat Aceh. Pada lembar awal pada jurnal terdapat judul, keterangan penulis, dan abstrak. Yang pertama pada judul. Judul di sini terdapat 6 kata, yaitu penanganan hoaks berdasarkan hukum adat Aceh. Hal tersebut sudah sesuai dengan kaidah penulisan jurnal yang baik, yaitu tidak melebihi dari 12 kata dalam bahasa Indonesia. Dan selanjutnya yaitu penulisan jurnal sudah memenuhi kriteria, yaitu dengan tulisan berhuruf kapital, dicetak tebal, dan posisinya di atas bagian halaman. Kemudian posisi si jurnal ini itu mengerucut ke bawah seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah dalam judul jurnal ini sudah menggambarkan pada isi penelitian dengan judul yang sederhana dan jelas, maka si pembaca akan mudah memahami apa yang akan diteliti. Tidak bertele-tele dalam judul ini. Kemudian yang kedua adalah nama si penulis. Penulis di jurnal ini sudah memberikan alamat seperti universitas, tempat kuliahnya, dan alamat korespondensi, terutama adalah alamat email ataupun website. Itu sangat penting. Kenapa? Karena hal tersebut diperlukan jika membutuhkan masukan atau ingin menanyakan sesuatu, akan lebih mudah untuk menghubungi si penulis seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah abstrak. Di sini abstrak terdapat 2, yaitu dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Jumlah pada penulisan abstrak tidak boleh melebihi dari 250 kata. Maka di jurnal ini abstrak yang berbahasa Indonesia berjumlah 168 kata, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu 197 kata. Maka penulisan jurnal penelitian ini sudah sesuai dengan kaidah penulisan jurnal yang baik. Kemudian selanjutnya, abstrak dalam jurnal penelitian seharusnya mengandung 5 komponen atau beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah introduction, metode, results, dan result, dan discussion. Yang disebut introduction yaitu adalah pendahuluan, kemudian metode adalah metode penelitian yang digunakan, kemudian adalah result yaitu adalah hasil, kemudian discussion yaitu adalah pembahasan atau kesimpulan. Maka dari beberapa komponen tersebut dijelaskan secara ringkas dan sederhana. Maka walaupun pembaca hanya membaca abstraknya saja, mereka sudah paham apa titik permasalahan pada penelitian jurnal tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan sebuah jurnal biasanya berisi alasan-alasan penelitian, biasanya berupa angka-angka yang menunjukkan besarnya masalah. Seperti pada jurnal ini yang kami telaah, kabar bohong atau berita hoaks sudah menyebar dalam berbagai ruang sosial. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mempercepat penyebaran kabar bohong. Di sini
penulis juga mencantumkan hasil survei bahwa hoaks lebih sering tersebar melalui tulisan, yaitu sebesar 62,10%, gambar 37,5%, dan video 0,4%. Sedangkan pada situs-situs internet mencapai 34,9%. Kemudian pada televisi yaitu 8,7%, media cetak 5%, email 3,1%, dan radio 1,2%. Maka hal tersebut harus ditanggulangi agar tidak menjadi masalah serius dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan penelusuran literatur penelitian terkait hoaks sudah banyak dilakukan, namun terdapat perbedaan. Maka, dari penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, terutama hanya fokus pada konteks hoaks secara lokal di Aceh, disertai dengan pada penanganan dan penanggulangan dengan perspektif hukum adat Aceh. Kemudian yang nomor 5 adalah rumusan masalah. Dalam rumusan masalah terdapat 2 kategori, yaitu A. Sejauh mana konteks hoaks dikenal dalam hukum adat Aceh, dan yang B. Bagaimana penanganan dan penanggulangan hoaks dengan menggunakan perspektif hukum adat Aceh. Pada jurnal ini telah dicantumkan tentang konteks hoaks yang dikenal dalam hukum adat Aceh dan bagaimana penanganan dan penanggulangan hoaks dengan menggunakan perspektif hukum adat Aceh, sehingga hal ini sudah dapat menggambarkan kriteria standarisasi dari masalah penelitian tersebut. Tujuan masalah yaitu untuk mengetahui sejauh mana hoaks dikenal dalam hukum adat Aceh, dan yang kedua adalah untuk menganalisis bagaimana penanganan dan penanggulangan hoaks dengan perspektif hukum adat Aceh. Jadi dapat dilihat di sini sudah jelas tujuan-tujuan dari penelitian tersebut. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari presentator pertama, yaitu tentang metode penelitian. Nah, yang pertama, metode yang digunakan untuk menjawab tujuan dan penelitian ini adalah sosiolegal dengan tradisi kualitatif. Nah, yang kedua, pada penelitian sosiolegal mengkaji hukum dengan metode yang luas dan interdisiplin, maka hal itu hukum terlihat secara holistik. Nah, yang ketiga, data yang digunakan selain penggunaan bahan hukum secara kritis, penelitian juga menggunakan data lapangan dari wawancara dengan beberapa narasumber yang dipilih secara purposif dan analisa data yang dilakukan secara kualitatif. Nah, yang dikatakan holistik yaitu berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pembahasan masalah hasil telaah. Nah, yang pertama, kenyataan hoaks dapat ditemui dalam konteks lokal melalui berbagai istilah yang dikenal secara lokal. Nah, hoaks diungkapkan terkait dengan proses positivisasi dari hukum negara yang terdapat pada Konun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat. Nah, dan Konun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Nah, konteks hukum adat sebagai hukum non-negara dan konteks hoaks dalam konteks ini jauh lebih luas ketimbang yang di luar dalam konun di atas. Untuk kategori hoaks sudah termasuk dalam konsep lokal yang bernama peusuma. Nah, dan pelakunya itu disebut sebagai lalat merah. Nah, peusuma yaitu merujuk pada konsep sesuatu yang dihasut tidak berdasarkan informasi sebenarnya. Nah, dasar hasutan tersebut sudah dimanipulasi, termasuk usaha untuk menghasut yang
dilakukan. Sedangkan lalat merah merujuk pada binatang kecil, yaitu lalat yang berwarna merah yang dianalogikan sebagai penyakit sosial dalam masyarakat. Nah, dan dari hasil wawancara dengan informan penerbitan yaitu Dr. Mukhlisuddin Ilyas, menurutnya hoaks dalam konteks hukum adat ini tidak lagi dianggap pada konteks dan stratifikasi terbatas, melainkan sudah menjurus kepada pengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dan yang kedua, penanganan dan penanggulangan hoaks dilakukan dengan mekanisme hukum adat dan menggunakan sanksi adat serta diadili oleh fungsionaris lembaga adat. Yaitu penegakan hukum adat di Aceh dalam menghadapi berbagai kasus dan sengketa yang ada di masyarakat pada tingkat kampung, mukim, dan laut secara khusus telah diakui oleh negara melalui pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Posisi hoaks dalam pembinaan adat tergolong dalam tatanan adat dan adat istiadat, adat pergaulan, dan upacara-upacara adat lainnya. Sedangkan dalam kategori sengketa hoaks termasuk dalam fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik. Dari hal itu, semua pelanggarannya dapat diberi sanksi adat. Kesimpulan masalah dalam jurnal penelitian ini sudah dipaparkan secara jelas dan singkat bahwa hoaks dikenal dalam masyarakat lokal dan dapat diselesaikan dengan cara-cara adat dalam masyarakat yang bersangkutan, dan disarankan agar penyelesaian hoaks yang sifatnya kecil atau sederhana dapat menggunakan jalur hukum adat saja. Pada dasarnya, ciri-ciri hukum adat yang terdapat di jurnal ini ada beberapa, yaitu yang pertama, diakui dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan bagian terbesar yang berlaku di lingkungan masyarakat adat. Ada juga hukum yang tertulis, namun hal itu merupakan bagian terkecil yang ditemui di lingkungan masyarakat adat. Seperti peraturan perundang-undangan di Aceh disebut surakata atau juga konun. Yang kedua itu terdapat keputusan kepala adat. Di Aceh, dalam hukum adatnya diadili oleh fungsionaris lembaga adat seperti tingkah, kampung, mukim, dan laut. Yang ketiga, pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan. Setiap keputusan itu yang diberikan oleh lembaga itu lembaga adat harus disepakati dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.